Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mulai beriklan, ya. Jadi akan ada dua video yang akan berkaitan gitu ya. Mulai beriklan dan kemudian dengan membuat materi iklan. Jadi sebelum Anda masuk pada bagaimana cara untuk mulai beriklan gitu ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur dari iklan di Facebook Ads ya. Jadi di Facebook Ads punya struktur iklan. Nah, oke. Jadi di sini kalau misalnya ingin saya coba tampilkan, jadi struktur Facebook Ads ya. Oke. Nah, di Facebook Ads itu ada struktur yang mau tidak mau harus Anda penuhi gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk beriklan, bagaimana cara untuk mulai beriklan, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu struktur dari Facebook Ads. Di Facebook Ads itu ada dikenal dengan ya kampanye, kampanye atau campaign gitu ya, campaign, campaign. Kemudian yang kedua adalah ad set atau set iklan. Dan yang ketiga adalah ad atau iklannya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ada 3 poin ini ya, 3 poin ini gitu ya. Untuk kampanye ini adalah goals atau objektif Anda. Goals atau tujuan gitu. Jadi tujuan Anda untuk beriklan apa gitu ya. Di kampanye ini itu ada berbagai macam goals yang nantinya akan bisa Anda gunakan gitu ya. Jadi akan ada tujuan Anda itu seperti apa? Tujuan Anda beriklan untuk apa? Apakah untuk menaikkan engagement ya, Anda ingin mendatangkan like, komen dan share di postingan Anda? Ataukah Anda ingin mengarahkan mereka untuk berkunjung ke website Anda? Ataukah Anda ingin mereka like halaman fanpage Anda? Ataukah Anda ingin nanti mereka mau membeli produk Anda gitu, atau menonton video Anda? Nah, jadi Facebook Ads sudah menyiapkan goalsnya, tujuannya. Jadi kita harus punya goals terlebih dahulu gitu. Dan kemudian di sisi adset ya, ini kita rubah aja. Di sisi adset gitu. Ini adalah tentang set iklan Anda, tentang targeting gitu ya. Tentang targeting Anda. Tentang targeting dan budget. Jadi di set adset ini gitu ya, Anda nantinya akan diminta untuk memasukkan target iklan. Jadi orang-orang seperti apa yang nantinya akan Anda jangkau gitu ya dengan iklan Anda. Kemudian budget yang akan Anda alokasikan untuk iklan Anda itu seberapa banyak per harinya gitu. Jadi per hari ataupun juga mungkin nanti dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah iklan gitu ya. Konten iklan gitu ya. Jadi di poin terakhir itu tentang konten iklan Anda. Di konten iklan ini ya ada gambar gitu ya. Gambar atau video. Kemudian copywriting-nya. Copywriting ya. Jadi ada dua itu. Kontennya gambar atau video, kemudian copywriting. Nah, jadi saya akan memperlihatkan kepada Anda gitu. Jadi kita belum akan membahas bagaimana cara untuk membuat materi iklan, namun saya akan menjelaskan kepada Anda ya poin-poin apa saja sebenarnya yang ada di akun iklan tersebut. Oke. Nah, seperti biasa Anda masuk ke akun Business Manager ya. Kemudian Anda pilih akun iklan ya. Jadi di sini ada akun iklan, silahkan Anda pilih akun iklannya. Nah, di sini Anda akan melihat akun iklan yang sudah Anda buat sebelumnya gitu ya. Jadi Anda sudah berhasil membuat akun iklannya. Kemudian silahkan klik buka di pengelola iklan. Jadi Anda pilih akun iklannya, kemudian Anda klik di pojok kanan atas itu ada buka di pengelola iklan. Silahkan klik, nanti Anda akan masuk ke halaman tab baru. Nah, di sini adalah akun iklan kita gitu ya.
Nah, di sini ya, di sini prosesnya. Nah, di sini Anda akan melihat ya, 3 bagian yang seperti saya sebutkan ya tadi gitu ya. Ada kampanye, set iklan dan iklan gitu ya. Ada campaign, ad set dan ads. Nah, kita akan membeda satu persatu gitu. Kita akan melihatnya satu persatu dari sisi kampanye. Jadi yang pertama yang akan dilakukan adalah, jadi kalau strukturnya gitu ya. Oke, jika strukturnya gitu ya bisa dikatakan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, di sini ada campaign-nya gitu ya. Di sini adalah kampanye gitu ya. Kampanye. Nah, di kampanye ini teman-teman, Anda bisa membuat ya set iklannya. Set iklan. Set iklan. Kemudian set iklan. Set iklan gitu. Nah, jadi Anda sebenarnya bisa membuat banyak set iklan dalam satu kampanye gitu ya. Jadi, satu kampanye itu bisa banyak set iklan. Dan satu set iklan gitu, itu bisa banyak iklannya gitu. Ini juga iklan. Begitupun yang ini gitu. Iklan. Iklan. Ya, seperti ini ya. Jadi ini bisa juga hanya satu, itu iklan. Jadi satu kampanye itu bisa banyak set iklan. Dan setiap set iklan itu bisa banyak iklan, akun iklan. Ya, seperti itu. Jadi strukturnya seperti itu, teman-teman. Jadi jika kita mengarah ke atas tadi gitu, jadi ke kampanyenya adalah goals gitu. Kemudian asetnya targeting dan budget, kemudian iklan. Jadi satu goals Anda, ya, satu tujuan Anda gitu. Jadi Facebook nanti hanya satu kampanye itu hanya satu goals gitu. Dalam satu goals ini Anda bisa menargetkan banyak berbagai macam targeting gitu ya. Atau budget-budget Anda bisa buat dengan variasi gitu. Dan kemudian untuk konten iklannya pun seperti itu gitu. Konten iklannya pun bisa Anda buat variasi juga. Ini iklan A, iklan B gitu, di set iklan kedua misalnya iklan C, iklan D dan seterusnya. Jadi teman-teman, jika kita kembali lagi ke halaman pengelola iklan ini, maka Anda akan melihat poin pertama adalah kampanye, kemudian set iklan, lalu kedua gitu, ketiga adalah iklan. Jadi untuk memulainya gitu, untuk memulai beriklan silakan Anda klik buat yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini yang teman-teman yang saya katakan tadi, tujuan kampanye Anda, goals Anda gitu. Jadi di sini dibagi atas tiga bagian, kesadaran ya, atau awareness. Itu tentang merek Anda. Jadi bagaimana jika kita lihat di sini keterangannya adalah iklan Anda akan ditampilkan ke kemungkinan besar orang-orang yang akan Anda targetkan. Jadi dengan kesadaran merek ini, iklan dengan tujuan untuk kesadaran merek, maka Anda beriklan nanti akan tujuannya untuk membangun brand Anda. Artinya bagaimana caranya agar brand Anda atau bisnis Anda itu dikenal oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi sudah diberikan tujuannya atau jangkauan gitu. Bagaimana nanti iklan Anda akan menjangkau sebanyak mungkin orang sesuai dengan target yang Anda buat. Di pertimbangan sini, consideration, ada tentang lalu lintas kunjungan. Artinya tentang traffic ataupun pengunjung yang nantinya ingin Anda arahkan ke website Anda. Gitu. Jadi jika Anda punya sebuah website atau landing page dan kemudian Anda ingin agar orang-orang yang akan melihat iklan Anda di Facebook itu ingin Anda arahkan ke website, maka silakan gunakan lalu lintas kunjungan. Atau ada interaksi. Dengan interaksi ini maka tujuan Anda adalah bagaimana caranya agar mereka mau komen, like, atau share konten-konten ataupun promosi-promosi iklan Anda. Kemudian ada untuk pemasangan aplikasi, apakah Anda membuat aplikasi di Facebook, kemudian Anda meminta mereka untuk menginstal aplikasi tersebut. Kemudian yang berikut ada penayangan video. Udah jelas, Anda meminta ke Facebook, tujuan Anda adalah bagaimana agar video Anda yang Anda iklankan itu ditonton oleh sebanyak orang mungkin gitu.
Pembuatan prospek juga seperti itu, bagaimana Anda mengumpulkan banyak nomor atau data prospek yang nantinya bisa Anda lakukan dengan follow up dengan telemarketing atau WhatsApp marketing. Kemudian Anda juga bisa mengiklankan orang-orang yang nantinya tujuannya adalah ke pesan gitu, ke messenger gitu. Nah, di bagian ketiga ada konversi gitu ya. Biasanya online shop ini menggunakan ini gitu. Dengan konversi ini maka maaf, iklan Anda akan ditampilkan ke orang-orang yang punya potensi untuk membeli produk Anda gitu. Kemudian ada untuk penjualan katalog. Ya, bagaimana Anda mengiklankan katalog-katalog yang sudah Anda masukkan ke dalam pengaturan bisnis Anda. Yang ketiga adalah kunjungan toko. Bagaimana orang-orang yang Anda iklankan itu akan berkunjung ke toko yang ada di halaman atau fanpage Anda gitu. Nah, jadi untuk kita bisa memilih salah satunya. Saya akan ambil contoh memilih lalu lintas kunjungan ya. Jadi saya akan yang kesadaran merek aja ya. Jadi bagaimana biar bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Nah, kemudian kita abaikan dulu yang lain ya, karena kita hanya akan mempelajari apa saja sebenarnya isi ataupun bagian-bagian dari kampanye, set iklan dan iklan gitu. Untuk cara beriklan, membuat konten iklan kita akan bahas pada video selanjutnya. Ini saya lanjutkan aja dulu. Nah, di sini akan ada 3 ya, seperti yang saya katakan, struktur gitu, kampanye, kemudian set iklan. Nah, di set iklan ini bisa Anda tambahkan banyak set iklan ya. Nah, ini nama set iklan Anda, kemudian anggaran gitu ya. Jadi anggaran ini terbagi atas 2 ya, teman-teman. Anggaran harian, jadi kalau misalnya Anda ingin anggaran Facebook akan menagih Anda setiap hari gitu, anggarannya harian gitu, atau dengan sepanjang masa promosi, artinya dengan waktu tertentu. Misalnya Anda ingin beriklan selama 3 hari gitu ya, dengan anggaran misalnya 300.000 contoh ya. Jadi di sini tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya dari tanggal 30 sampai dengan tanggal misalnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 atau tanggal 1. Nah. Oke, dan di sini kita misalnya 500.000 ya. Nah, jadi teman-teman, di anggaran ini kita bisa melihat atau anggaran hariannya berapa gitu. Nah, harian ini minimal Anda bisa ya mengisinya dengan 10.000 gitu. Jadi minimal budget harian yang akan Facebook terima gitu, yang bisa Anda bayarkan ke Facebook itu adalah 10.000. Jadi, salah satu keuntungan dari Facebook Ads adalah Anda bisa mengukur biaya iklan yang akan Anda keluarkan. Jadi misalnya dengan 10.000, maka Facebook hanya akan menagih sampai dengan 10.000 saja gitu. Jadi ketika Anda menerapkan anggaran hariannya misalnya 10.000 di sini gitu ya. 10.000 gitu ya. Oke, sorry, sekarang 14.000 ya. 15.000 lah gitu ya. 15.000 minimalnya ini 14.491. Jadi kita coba paskan 15.000 aja. Jadi ketika kita set di sini anggaran hariannya adalah 15.000 gitu ya, maka Facebook itu akan mengoptimasi anggaran ini gitu. Artinya ketika limit harian Anda sudah terpenuhi, artinya budget iklan Anda sudah 15.000, mencapai 15.000 di hari tersebut, maka iklan Anda akan di-stopkan secara otomatis gitu ya. Artinya bukan di-stopkan tapi tidak akan ditayangkan. Nah, besok lagi baru akan ditayangkan dengan anggaran 15.000-nya gitu. Jadi Anda bisa mengontrol biaya iklan yang akan Anda keluarkan. Nah, kemudian di sini jadwal sampai tanggal berapa Anda ingin iklan Anda tayang gitu. Kemudian tanggal mulai dan kemudian berakhir. Anda bisa set gitu. Tanggal berapa iklannya berakhir, atau Anda bisa setting nggak akan berakhir kecuali Anda stop sendiri gitu. Nah, itu di sisi set iklan ya untuk anggaran. Kemudian yang berikut adalah targeting atau pemirsa. Jadi di sini Anda bisa menargetkan pemirsa-pemirsanya atau target market yang nantinya akan Anda jangkau dengan iklan. Dari sisi lokasi, Anda bisa menargetkan misalnya lokasi seluruh Indonesia, atau dengan kata kunci tertentu, dengan daerah tertentu, misalnya Jakarta gitu ya. Jakarta, Provinsi DKI Jakarta saja gitu. Umurnya berapa, itu bisa Anda setting juga. Anda mau iklan Anda itu hanya akan tayang ke orang yang ada di Jakarta dengan rentan umur dari berapa sampai berapa gitu.
Jenis kelaminnya pun Anda bisa atur gitu, mau laki-laki atau hanya perempuan saja atau kedua-duanya. Dan berikutnya dengan targeting gitu. Artinya Anda bisa menargetkan orang-orang yang interest dengan apa gitu. Nah, Anda bisa klik jelajahi, nanti di sini ada 3 bagian gitu. Dari sisi demografinya, artinya letaknya gitu ya, atau misalnya profil dari si orang-orang tersebut, dari sisi pendidikannya, keuangannya, ulang tahunnya, misalnya di peristiwa ini ada orang ulang tahun, hubungan, pekerjaan, atau minat-minat tertentu, Anda bisa mengkategorikannya. Jadi dengan Facebook Ads Anda bisa sangat spesifik untuk menargetkan orang-orang yang sesuai dengan target market yang akan Anda inginkan. Nah, di samping paling kanan ini ada definisi potensi jangkauannya gitu. Jadi jika Anda menargetkan orang-orang yang ada di Jakarta dengan usia dari 18 sampai 65 tahun ke atas gitu ya, dan semua jenis kelamin itu, maka akan potensi jangkauan Anda akan ada 12.000 orang gitu. Jadi orang-orang ya, profil orang-orang yang ada di Jakarta dengan umur 18 sampai 65 tahun ke atas dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu ada 12.000. Nah, kita akan coba dengan misalnya hanya perempuan saja gitu. Otomatis data di sini juga akan berubah. Jadi ada 5.300 perempuan yang ada di Jakarta gitu. Kita coba dengan umur juga, misalnya rentan umur dari 20 tahun misalnya sampai dengan 30 tahun gitu. Nah, ada 2.700 pengguna aktif Facebook gitu ya, yang tinggal di Jakarta gitu ya, dari rentan umur 20 sampai 30 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kebayang, Anda bisa mencoba-coba gitu ya, berapa jangkauannya gitu. Nah, perkiraan hasil harian ini tergantung dengan budget Anda gitu ya. Jadi jika di atas adalah total general dari seluruh data yang Anda masukkan di sini, kemudian perkiraan hasil harian ini sesuai dengan anggaran yang Anda buat gitu. Makin besar anggaran yang Anda masukkan di sini gitu ya, di anggaran harian ini jangkauannya juga makin besar, nanti akan menyesuaikan dengan itu. Dengan 2.700.000 ini. Ini kalau misalnya saya masukkan misalnya jadi 215 gitu. Nah, jangkauannya juga akan bertambah. Saya masukkan lagi 500.000 gitu. Jangkauannya akan makin bertambah, teman-teman. Nah, jadi jika di atas adalah seluruh potensi jangkauan yang sesuai dengan target yang Anda masukkan di sini, jangkauan harian itu sesuai dengan budget Anda. Nah, jadi 2 poin penting dari di set iklan itu ada di sisi anggaran dan targeting. Nah, bahkan dengan di berikutnya untuk penempatan iklan, Anda bisa setting secara otomatis. Artinya seluruh potensi-potensi iklan Anda akan tampil di seluruh potensi yang ada di Facebook dan Instagram gitu. Atau Anda ingin menempatkannya pada tempat-tempat tertentu, Anda bisa mengklik penempatan manual, Anda bisa klik apakah hanya di Facebook saja, kemudian Instagram, Messenger, dan Audience Network ini tidak ada gitu ya. Atau Instagram dan Facebook, atau hanya Instagram saja gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi Anda bisa menjangkaunya gitu, sesuai dengan karakter dari apa yang ingin Anda letakkan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu untuk set iklan. Kemudian berikutnya adalah iklan, struktur iklan. Nah, di struktur iklan ini Anda akan memasukkan gitu halaman Facebook yang nantinya akan Anda buat, yang nantinya akan Anda gunakan untuk beriklan. Di sebelah sini adalah tampilan live view-nya, seperti apa nanti akan tampil gitu. Nah, akun Instagram juga bisa Anda pilih gitu. Jadi Anda bisa konekkan antara halaman dan akun Instagram, kemudian Anda bisa memilih akun Instagram yang mana yang nantinya akan menjalankan iklan yang Anda buat. Nah, di sini Anda bisa memilih gitu, gambar atau video, atau carousel gambar yang sampai berapa slide ya. Anda bisa memilihnya, dan kemudian di media ini Anda bisa mengupload gitu ya. Anda bisa mengupload medianya atau ini Anda hapus dulu. Misalnya Anda bisa menambahkan media, menambahkan gambar ataupun video, teman-teman. Jadi Anda bisa upload video iklan Anda ataupun gambar Anda. Ini ada di sisi iklan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk iklan itu untuk konten dan gambar atau video. Nah, di sini teks utamanya Anda bisa buat kontennya seperti apa. Oke, seperti itu cara membuat akun mulai beriklan ya,
pengetahuan tentang akun iklan yang nantinya akan Anda buat, yang nantinya akan Anda gunakan untuk beriklan gitu ya. Jadi silakan Anda pahami strukturnya, dan kemudian nanti kita akan mempelajari pada video selanjutnya tentang bagaimana cara membuat konten-konten iklan. Demikian video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.